Selamat pagi anak-anak kelas 6. Ibu Pauline berharap kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap bersama dari rumah ya. 2 minggu yang lalu kita belajar tentang pengertian daripada ibadah yang sejati. Hari ini kita belajar tentang ibadah, tetapi temanya adalah beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Ibu akan mengawali dengan sebuah cerita. Cerita ini cerita yang fiktif, tapi kisahnya sering sekali kita alami. Dengarkan baik-baik kisahnya ya. Ada seorang bapak, dia terdampar di sebuah pulau karena perahu yang dia tumpanginya terombang-ambing oleh ombak dan semua penumpangnya mati. Hanya dia yang selamat dan dia terdampar di sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Pulau tersebut hanya diisi oleh tanaman-tanaman atau hanya hutan saja. Pria tersebut berusaha untuk bertahan hidup karena dia percaya suatu hari Tuhan akan menyelamatkan dia. Dia terus berdoa dan percaya Tuhan akan menolong dia. Dia bertahan hidup dengan memakan setiap buah-buahan yang ada di dalam hutan tersebut atau pulau tersebut, dan juga tanaman-tanaman yang ada di dalam pulau tersebut. Hari demi hari, bulan demi bulan berganti, tidak ada yang datang menolong dia, tapi dia tetap percaya bahwa dia akan diselamatkan suatu hari. Dan terus dia berdoa dan percaya Tuhan akan menolong dia. Lalu dia membangun sebuah rumah yang terbuat dari pelepah daun atau pelepah pohon ya. Dia bangun sedikit demi sedikit, lalu rumah itu jadilah. Disitulah bapak tersebut tinggal untuk menyelamatkan diri dari hujan dan dari panas. Hari demi hari berganti lagi. Bapak tersebut terus berusaha untuk percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan dia. Tapi tiba-tiba bencana terjadi. Rumah yang dia buat terbakar oleh karena sengatan matahari, panasnya sengatan matahari. Karena rumah tersebut terbuat dari ranting-ranting dan daun-daun kering. Lalu dia marah sekali kepada Tuhan. Dia marah dan dia kecewa sekali kepada Tuhan karena selama ini dia sudah berdoa dan percaya menjaga imannya bahwa Tuhan suatu hari akan menolong dia. Tapi saat ini bencana itu terjadi dan dia sangat marah karena rumah itu yang sudah dia bangun dengan susah payah terbakar hangus dan api membumbung tinggi, asap membumbung tinggi. Dia marah karena dia pikir Tuhan tidak mendengarkan doa dia dan Tuhan tidak kasih dia. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Ada satu buah helikopter yang mendekat dan mendarat tidak jauh dari tempat api tersebut. Lalu petugas helikopter itu datang menemui bapak tersebut. Bapak tersebut sangat senang dan heran mengapa petugas tersebut bisa menemukan dia. Lalu petugas helikopter itu berkata, "Saya melihat ada kepulan asap dan api. Saya tahu bahwa pulau ini tidak berpenghuni. Tapi kalau saya lihat ada kepulan asap dan api, berarti pasti ada seseorang di dalam pulau ini. Dan saya memberanikan diri untuk turun." Lalu bapak itu sangat senang dan bersyukur bahwa ternyata Tuhan baik, bukan Tuhan jahat dan tidak mengasihi, baik. Lewat kejadian asap dan kepulan dari rumah kayu yang dia bangunkan. Anak-anak, bapak ini akhirnya sujud kepada Tuhan, ampun kepada Tuhan. Dia sudah mengutuk Tuhan dan tidak percaya bahwa Tuhan bisa menolong. Lewat kejadian ini, bapak itu mengerti bahwa Allah bekerja dengan cara yang ajaib. Sejak saat itu, bapak tersebut tetap beribadah kepada Tuhan dan tetap setia mengasihi Tuhan. Dia selamat kembali ke rumah dan menyaksikan kepada istri dan anak-anaknya betapa Tuhan itu baik. Nah, anak-anak, itulah kisah yang sepertinya tidak mungkin, tapi itu mungkin terjadi. Dan mau kalian mengenal rema atau intisari dari pesan cerita ini. Bacalah kitab Ulangan 10, 12-22 dan juga Mazmur 100. Dari situ kalian akan mengerjakan lembar kerja murid. Mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan?
Lalu apa alasannya mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Kerjakan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Jangan lupa dengarkan lagu pujian yang sudah Ibu kirimkan. Lagu pujian ini akan mengangkat hati kita untuk mengucap syukur kepada Allah. Dengarkan lagunya dan tutup dalam doa. Tuhan Yesus memberkati.